Oke. Selamat siang. Siang. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Ada yang nggak hadir? Ada. Siapa yang nggak hadir? Guntur dan Resa. Risa? Banjir. Oh, banjir. Ya. Seperti yang kalian ketahui, hari ini kita belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ada yang masih ingat nggak yang pertemuan kita minggu kemarin kita bahas apa? Kelebihan dan kekurangan kecerdasan artifisial. Oke. Nah, seperti yang kalian lihat di depan, hari ini kita akan belajar penciptaan konten bertenaga kecerdasan artifisial dan menguasai rekayasa prompt. Kira-kira setelah melihat judul ini, apa yang ada di benaknya? Ada yang tahu nggak kita nih akan belajar apa ini? Buat poster, apa lagi? Video. Kemudian apa lagi? Itu aja. Oke. Jadi hari ini kita akan menciptakan konten ya dengan menggunakan rekayasa prompt. Ada yang tahu prompt itu apa? Perintah atau apa? Perintah itu apa? Iya, sesuatu yang kita inginkan. Oke, dia. Ubah proses kreatif Anda dengan kekuatan kecerdasan artifisial generatif. Kita akan mempelajari cara menyusun prompt yang menarik untuk membuka penciptaan konten berstandar profesional. Nah, nggak main-main ya, sudah berstandar profesional di seluruh proyek teks. Nah, kita akan memproduksi gambar atau video dengan menggunakan teks ya, yang mana itu tadi nanti dia akan jadi sesuatu yang berhubungan dengan multimedia. Tujuan pelajaran kita pada hari ini yang pertama ya, menguasai dasar-dasar kecerdasan artifisial, yaitu memahami cara kerja kecerdasan artifisial generatif dan belajar membuat prompt yang efektif untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan secara konsisten. Kemudian yang kedua, tujuan pelajarannya menerapkan pemikiran kreatif, dalam hal itu mengembangkan pendekatan inovatif untuk pembuatan konten dengan menggabungkan kreativitas manusia dengan kemampuan kecerdasan artifisial. Dan tujuan pelajaran yang ketiga adalah menciptakan konten profesional. Wah, ini luar biasa ya. Menghasilkan proyek kreatif siap publikasi untuk pemasaran digital, produksi media dan pengembangan produk. Memahami kecerdasan artifisial generatif. Apa itu kecerdasan artifisial generatif? Oli, silakan dibaca. Apa itu kecerdasan artifisial generatif? Kecerdasan buatan generatif adalah teknologi revolusioner yang memungkinkan mesin menciptakan konten yang sepenuhnya baru, termasuk teks, gambar, kode, musik, dan video. Berdasarkan pola yang dipelajari dari kumpulan data yang sangat besar, alat kecerdasan artifisial populer ChatGPT membuat teks dan. Jadi ada beberapa ya. Kecerdasan artifisial generatif itu adalah kecerdasan buatan ya, yang berteknologi revolusioner, memungkinkan mesin menciptakan konten yang sepenuhnya baru, yang berupa teks, gambar, kode, musik, dan video. Beberapa alat kecerdasan artifisial yang populer. Yang pertama, untuk pembuatan teks dan percakapan canggih, kita sering mendengar ChatGPT. Kemudian untuk pembuatan gambar menakjubkan dari teks, bagaimana generasi konten kecerdasan artifisial bekerja? Dimas,
Baca. Bagaimana generasi konten kecerdasan artifisial bekerja? Yang pertama, masukkan prompt. Instruksi dan konteks yang jelas diberikan kepada sistem kecerdasan artifisial tentang menentukan apa yang ingin Anda buat. Yang kedua, pemenuhi pola dari data pelatihan untuk memprediksi dan menghasilkan kata, pixel, atau elemen berikutnya. Yang ketiga, keluaran atau hasil. Konten yang dihasilkan sesuai spesifikasi Anda, teks, gambar, kode, atau multimedia. Itu ya cara kerjanya. Lanjut ya. Oke. Kekuatan prompt yang efektif. Al, baca. Kekuatan prompt yang efektif. Prompt sama dengan perintah atau konteks Atau dan gaya. budaya. Prompt instruksional buat ringkasan 3 poin dari artikel yang berfokus pada poin-poin penting. Perintah langsung yang berorientasi tugas untuk hasil spesifik. Prompt kreatif, tulis puisi dengan gaya Maya Angelou tentang dampak teknologi kecerdasan artifisial. Hasil tabel perbandingan iPhone vs Samsung Galaxy dengan fitur harga dan peringkat. Hasil yang terorganisir dan terformat untuk presentasi dan analisis data. Oke. Jadi seperti yang kita bahas di awal tadi. Prompt sama dengan atau prompt artinya perintah ya, ditambah konteks atau ditambah gaya. Jadi perintah prompt itu gabungan dari perintah, konteks, dan gaya. Prompt instruksional yang pertama, kalian bisa misalnya menggunakan ChatGPT ya. Pakai ChatGPT buat ringkasan 3 poin dari artikel yang berfokus pada poin-poin penting. Misalnya ringkasan tentang kemerdekaan Indonesia misalnya. Buat ringkasan kemerdekaan Indonesia ya, itu perintah. Buat ringkasan tentang kemerdekaan Indonesia dengan 3 poin dari suatu artikel yang berfokus pada poin-poin. Jadi lebih spesifiknya seperti itu. Kemudian kalau kalian mau bikin prompt kreatif, kalian bisa memberikan perintah. Ini perintahnya ya, yang bertanda petik ini. Tulis puisi dengan gaya Maya Angelou tentang dampak teknologi kecerdasan artifisial. Nanti di GPT-nya itu dia akan keluar langsung. Itu juga dengan prompt yang ketiga. Ada pertanyaan? Sudah sering kan kasih prompt buat GPT? Sudah. Saya yakin kalian sudah. Menguasai prinsip-prinsip rekayasa prompt ini. Lutfi, baca lu. Menguasai prinsip-prinsip rekayasa prompt, jadikan spesifik dan detail. Kurang tulis tentang kopi. Lebih baik tulis artikel 500 kata tentang manfaat kesehatan kopi. Gunakan nada percakapan sertakan 3 referensi ilmiah. Gunakan prompt berbasis peran. Anda adalah desainer grafis profesional. Jadi prinsip-prinsip menggunakan prompt itu yang pertama adalah jadilah spesifik dan detail. Seperti itu, dia nanti akan keluar hasilnya. Kemudian jika kalian ingin lebih baik, kalian sempurnakan lagi. Tulis artikel 500 kata tentang manfaat kesehatan kopi. Gunakan nada percakapan, sertakan 3 referensi ilmiah. Referensi ilmiah tahu nggak kalian? Kalau di buku apa namanya? Referensi ilmiah itu daftar pustaka. Nah itu namanya referensi ilmiah. Gunakan, misalnya kalian memberikan prompt, gunakan prompt berbasis peran. Anda adalah desainer
asinan grafis profesional. Buat konsep poster modern untuk mempromosikan ST trendy kepada kaum muda. Sekarang ST nggak cuma ST ya, apa yang ngetren juga, minuman anak muda, kopi, ST, apa? Boba, apalagi? Apa? Kacang hijau. Teh hijau. Oh, teh hijau ya. Masuk kategori ST juga dia. Apa lagi? Apa? Nugget. Anak muda masih pakai nugget. Misalnya kalian ingin informasi rinci tentang siapa atlet kesukaan kalian, Cristiano Ronaldo. Ya. Iya, itulah pokoknya ya. Nah, kalian bisa bikin nama atletnya siapa. Nah, kalian bisa tanya dulu nih. Buatkan saya profil tentang Cristiano Ronaldo. Dia akan memberikan informasi rinci tentang yang kita ingin. Kemudian, jika kita merasa kurang puas terhadap beberapa desain ini tadi ya, atau informasi yang kita inginkan ini, kita bisa iterasi lagi. Iterasi di sini maksudnya pengulangan. Misalnya kayak kita mau bikin gambar desain ST tadi, dia mungkin kasih gambar pertama, kalian masih kurang puas nih dengan gambar yang pertama, kalian kasih lagi perintah selanjutnya, bikin gambarnya menjadi lebih hidup. Dia akan mencoba membuat yang lebih sempurna lagi dari yang pertama. Itu namanya iterasi dan perbaiki. Lanjut ya. Nah, melepas kreativitas dengan kecerdasan artifisial. Kerangka berpikir kreatif ya. Yang pertama ada fase divergen, ada beberapa fase, 1, 2, 3 ya. Fase divergen, hasilkan berbagai ide menggunakan pendekatan dan gaya prompt yang bervariasi. Kemudian di fase konvergen, pilih hasil terbaik dan sempurnakan hingga sempurna. Kemudian eksperimen, coba berbagai gaya, formal, kasual, humoris, teknis, dan realistis. Nah ini dia contoh latihan kreatifnya. Teks, hasilkan salinan 3 iklan dengan gaya lucu, formal, emosional, dan seterusnya. Kemudian untuk membuat gambar, buat logo merek kopi, minimalis, retro, dan futuristik. Kemudian kode, bangun game berbasis teks dengan modifikasi khusus. Nah itu beberapa jenis prompt. Nah ini dia contoh praktis 3 gaya salinan iklan. Yang pertama, Enrico baca. Contoh praktis 3 gaya salinan iklan. Ya. 1. Gaya lucu. Kopi kami lebih hebat dari alarm pagi Anda. Sudah lelah dengan alarm yang nyaring tapi tetap ngantuk? Coba kopi kami, dijamin lebih efektif dari 10 alarm sekaligus. Bahkan tetangga sebelah bisa ikut melek karena aromanya yang menggoda. Efek samping bisa jadi ketagihan dan jadi lebih produktif dari biasanya. Nah, benar. Itu kalau gaya lucu. Kalau gaya formal, silahkan si Vicky baca Vicky. Gaya formal. Kedai kopi premium dengan kualitas terjamin. Kami menyajikan kopi berkualitas tinggi yang dipilih langsung dari petani terbaik Indonesia dengan proses yang tepat dan barista berpengalaman. Setiap cangkir memberikan cita rasa otentik yang memuaskan. Kunjungi kedai kami untuk pengalaman kopi yang tak terlupakan. Oke. Itu dia gaya formal. Kemudian ada lagi yang terakhir gaya emosional. Ini contoh praktis gaya bahasa gaya. Gaya emosional ini si Irfan siapa? Yasin. Sorry. Yasin. Gaya emosional Setiap terbuka sebuah pelukan hangat di tengah hirup pikuk kehidupan. Terkadang kita butuh momen untuk berhenti sejenak. Kopi kami bukan sekedar minuman,
Ini adalah emas dia di pagi yang sunyi, semangat di siang yang penat, dan kehangatan di malam yang dingin. Karena setiap orang berhak merasakan kebahagiaan sederhana. Ya, itu ya. Ini contoh 3 gaya salinan iklan. Nah, ini dia. Saya bikin pakai yang gaya lucu. Bisa bikin kaget, tapi kopi kami bikin semangat. Saya rasa gambar ini kurang baik, jadi kurang mantap gitu. Jadi saya coba iterasi lagi, saya ulang lagi dengan memberikan perintah yang selanjutnya. Nah, ini dia. Walaupun nggak terlalu hidup, setidaknya ini udah kelihatan asap kopinya ya. Kemudian saya rasa ini kurang mantap, saya minta lagi, saya iterasi lagi nih, supaya ada orangnya atau ada tokohnya di dalam. Keluarlah dia, kata-katanya masih sama ya. Ini adalah kecanggihan dari ChatGPT. Saya bikin ini pakai ChatGPT. Semakin spesifik dan terperinci prompt Anda atau perintah yang Anda berikan, semakin tinggi kualitas hasil yang akan Anda dapat. Simak pelajarannya. Saya lanjutkan, saya akan memberikan lembar kerja beserta titik. Tugas kalian membuat konten yang ini ya, masalah digital ya. Iya. Tugas kalian membuat konten pemasaran digital, atau ada yang mau bikin produksi media. Ini ada 3 pilihan. Silahkan kalian pilih sesuai dengan yang kalian inginkan. Saya akan bagi kelompoknya dulu ya, supaya kalian bekerja dalam kelompok. Mengerti? Saya bagikan kelompoknya biar cepat, saya aja yang bagi. Kelompok 1, 2, 3. Kelompok 2 baris yang ini dan baris yang ini. Kelompok 3 dari Tora sampai ke ini. Udah jelas? Jelas. Silahkan kalian tentukan sendiri apa yang mau kalian buat dengan memberikan prompt yang terperinci tadi. Udah jelas? Selamat mengerjakan. Ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Waktunya cukup ya? Oke, kelompok 1 sudah siap? Sudah siap. Kelompok 2 gimana? Siap? Kelompok 3? Siap. Oke, kalau gitu kita mulai presentasi kelompoknya. Yang pertama kelompok 1. Jika sudah siap, silakan langsung maju ke depan kelompok 1. Waktu dan tempat dipersilakan. Kasih tepuk tangan dulu dong biar semangat. Baik, selamat siang semuanya. Siap. Baik, kami berdiri sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang diberikan oleh Pak Suparda. Dan sebelum memasuki materi yang akan dijelaskan nanti oleh salah satu dari anggota kelompok kami ingin memperkenalkan diri. Saya Gustia Aldrin Juliano. Saya Muhammad Lutfi. Saya Ahmad Farel. Saya Muhammad Irfan Rafi. Jadi kami di sini bakal menjelaskan tentang bagaimana sih membuat pemasaran digital dengan menggunakan artificial intelligence. Yang pertama, kami menggunakan Canva AI. Jadi kalian bisa isi apa yang kalian mau dengan fitur ini. Saya jelaskan ide Anda dan saya akan mewujudkannya. Nah,
Selanjutnya misalnya kami ingin buatkan aku poster tentang game Roblox yang ada di Play Store misalnya. Nah itu ada muncul berbagai macam jenis. Ada yang seperti ini dan lain-lain. Nah misalnya di gambar tersebut tidak sesuai dengan yang kalian teman-teman inginkan, kita bisa nambahin foto sesuai yang apa kalian inginkan. Misalnya kalian cari di internet lainnya atau di mana-mana, misalnya kalian menambahkan foto yang ini, terus ada berapa poster yang bisa kalian pilih dengan yang mana yang kalian cocok dan kalian sukai. Oke. Nah selanjutnya, untuk menambahkan gambar ini sebagai profil aplikasi buat kata-kata yang menargetkan anak muda, gunakan bahasa tren. Kita tambahkan literasi seperti ini. Nah, untuk kita bisa pilih desain poster Roblox. Jadi kalian tuh bisa milih, misalnya kalian mau yang mana, poster yang menarik atau yang kalian sukai. Misalnya kami memilih yang ini, jadi yang kami sukai seperti ini. Tergantung kalian yang mana yang kalian sukai. Nah ini contoh dari poster yang kami buat seperti ini. Oke, seperti ini. Sudah sesuai. Sudah sesuai dengan yang diinginkan. ini kriteria yang kami inginkan, membuat pemasaran digital tentang Roblox, game minimalis. Oke, thank you. Apakah ada pertanyaan? Ada yang ditanya? Ya ada. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan ditutup. Jadi yang kami kerjakan, dan jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dari kami kelompok 1, terima kasih. Selamat siang. Oke, itu tadi penampilan dari kelompok 1 sudah kita saksikan ya. Kemudian selanjutnya kita tampilkan penampilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan tugasnya ke depan. Siap kelompok 2? Siap. Silakan maju. Waktu dan tempat dipersilakan. Semangat dulu. Selamat siang semuanya. Siap. Kenalin, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan bagaimana cara membuat gambar menjadi video bergerak. Bersama saya, Efriko Resnawa. Saya Vicky Miswanto. Saya Dimas Satrio. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Oke. Untuk kami dari kelompok 2 kami akan menjelaskan gimana cara gambar bisa menjadi gerak, yaitu melalui AI. Langkah-langkah yang pertama itu membuka ChatGPT dan kita mencari gambar yang kita inginkan dan kita ingin dibuat bergerak itu. Nah, kami mencontohkan dengan visual kota masa depan beserta orang-orangnya. Dan inilah penampilannya kayak gini. Cuman karena kami masih belum puas, jadi kami ini udah. Oh, nah ini buat sudah lebih jelas, lebih kelihatan pencahayaannya agak dikurangin dan orang-orangnya juga lebih smooth. ya smooth. Dan inilah berikut hasil dari videonya. Oke, bikin videonya. Menggunakan Pixverse
AI. Kalau gambarnya tadi dari mana? Gambarnya dari ChatGPT. ChatGPT. Ya, kami kasih prompt langkahnya, apa perintahnya, dan setelah jadi kami masukkan foto itu ke page first. Yang lain mungkin ada yang kurang jelas. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Jika ada kata atau salah ucapan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Ya, oke, tadi penampilan dari kelompok 2. Selanjutnya kita akan menunggu penampilan dari kelompok 3. Bagaimana kelompok 3, siap? Ya. Ya, oke. Kalau sudah siap, silakan maju ke depan. Selamat siang teman-teman. Siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami. Namun, perkenalkan saya Nadia Ratini. Saya seperti Gibrano. Saya Tesor Putra. Kami di sini akan mempresentasikan bagaimana cara kita membuat poster promosi digital melalui ChatGPT. Baik, ini adalah tugas kami berenam. Baik, langkah pertama yaitu kalian searching di Google dan searching ChatGPT di Google. Nah, ini adalah contoh poster kami, yaitu buatkan poster digital yang lucu tentang makanan bicu. Yang lucu. Nah, di sini masih belum ada teks atau apa. Di sini masih menurut kami kurang. Jadi kami masih belum puas. Kami searching dan menambahkan teks-teks yang ada. Baik, ini adalah poster yang sudah diedit dengan beberapa teks. Tapi sini masih belum terlalu realistik atau terlalu jelas gambarnya. Puas, ya. Belum puas. Jadi kami masih ingin mendalami lagi, masih ingin mencari lagi. Baik, sini sudah ngetik buat lebih hidup. Oke. Ini ada beberapa penjelasan seperti tekstur kulit lembut atau bawah hangat dan pencahayaannya itu ditambahkan, terus ditambahkan seperti sungkit, terus seperti ada wajah muka lucu tersenyum. Baik, nah di saat menambahkan sedikit detail sebelumnya itu ditanyakan, disuruh memilih apakah netes atau apa ini. Jadi di saat meminta lebih realistis atau lebih bagus lagi, itu akan ditambahkan beberapa pilihan. Di sini saya pilih nomor 2 dan inilah hasilnya yang sudah baik lah menurut saya lah. Sudah baik dan terima kasih sedikit halus. Sekian, terima kasih dari kelompok 3. Ya, ada pertanyaan ya? Tidak. Tidak ada pertanyaan. Tidak. Yakin? Yakin. Oke. Itulah presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Ya, itu tadi penampilan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, jika kalian ingin merancang sesuatu, rancanglah dengan memberikan perintah-perintah atau prompt yang terperinci gitu. Sehingga informasi yang kalian inginkan atau sesuatu yang kalian hasilkan nanti dari keluarannya bisa lebih rinci. Seperti punya kelompok 3 tadi ya, terlihat jauh sekali perbedaannya. Seperti yang sudah dipresentasikan kelompok 3 tadi, dari gambarnya yang biasa-biasa saja sampai ada yang apa tadi, saus menetes ya. Nah, itu gambarnya kelihatan sangat hidup sekali di usahanya. Itu juga punya kelompok 1 tadi menampilkan Roblox ya, gambar apa macam-macam gambar poster mengenai apa Roblox ya kan. Kelompok 2 dari gambar bisa jadi video menggunakan 2 aplikasi ya, pakai ChatGPT dan Pixverse. Saya rasa cukup ya untuk hari ini. Ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Jadi kesimpulannya, semakin rinci kalian memberi perintah, maka
semakin detail atau semakin bagus keluaran yang kalian dapatkan, baik itu gambar